Oke, balik lagi di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya mau sharing alat yang sudah saya buat. Ini adalah timer digital switch. Jadi ceritanya kenapa saya buat alat ini? Alat ini saya buat karena untuk menyalakan lampu rumah itu saya buat setting otomatis ya. Dan saya atur waktunya mau nyala jam berapa dan matinya jam berapa. Nah, idenya dari sana karena kalau misalkan saya bepergian keluar rumah, terus kalau misalkan pulangnya malam, otomatis lampu rumah masih gelap. Nah, jadi saya akalin atau saya punya ide, saya mau buat timer atau rakit timer ya untuk lampu depan rumah. Ini masih saya setting untuk depan rumah dulu. Jadi bisa diatur ya dengan yang terpasang atau existing yang di rumah, saklar seperti ini biasa ya, saklar rumah. Kemudian saya tambahkan timer ini sehingga bisa secara manual menggunakan saklar atau otomatis menggunakan timer ini. Oke, saya bahas dulu secara detail timernya. Oke, timer yang saya gunakan adalah seperti ini bentuknya ya, dimana di sini bisa diatur ya waktunya jam berapa saja. Oke, ini sepertinya baterainya sudah habis, ini harus dicas dulu. Jadi ini bisa diatur setiap harinya, mau jam berapa, mau menit berapa, nyala, mati. Di sini programnya banyak banget. Kemudian ini bisa diatur juga ada jamnya ya. Oke, dan ini sumber dayanya. Kalau yang ini saya gunakan, ini pertama saya belinya AC ya, inputannya 200 sampai 250 volt AC. Cuman setelah dipasang ternyata butuh kabel atau butuh supply AC, jadi ribet lagi pakai kabel, sehingga saya ganti menggunakan DC. Nah, saya ganti menggunakan DC. Nah, ini adalah jenisnya sama, cuman beda merek dan inputannya DC menggunakan baterai 12 volt. Dimana baterainya saya rakit menggunakan baterai tipe 18650 diserikan ya. Ini adalah 3S 2P ya, 2 paralel dan 3 seri. Keluarannya 12,6 volt maksimal, dan di sini saya menggunakan BMS 3S agar proses charging dan discharge baterainya aman ya. Jadi tidak sampai 0 baterainya. Jadi aman, baterainya awet ya, menggunakan BMS. Kemudian dirakit untuk mensuplai timer ini. Nah, timer ya. Timernya disuplai, tegangannya 12 volt. Pemasangannya cukup simpel. Ini saya gambarkan di sini sama ya. Nah, ini buat supply-nya digunakan 12 volt. Ini polaritasnya boleh kebalik, positif negatifnya. Kemudian di sini output. Nah, ini kalau aktif nanti ini saklarnya nyatu atau kontak ya. Ini relay dalamnya. Kemudian kalau dia non aktif maka pin ini tidak kontak. Nah, sistemnya seperti itu. Ini kayak ada 2 pin. Ini untuk saklarnya, untuk otomatisnya. Untuk programmernya sama di sini saya contohkan yang di sini saja. Yang sudah nyala ya. Kebetulan itu tidak digunakan lama, jadi baterai di dalamnya mati, harus di charging dulu. Oke, jadi di sini, nah ini programnya ya. Nah, saya setting Mondays, pokoknya selama 1 minggu ini nyalanya di sekitar jam 17.45 ya, nyala lampunya. Kemudian matinya jam 5 subuh. Nah, otomatis setiap hari seperti itu ya untuk lampu rumah. Nah, untuk yang depan ya, lampu taman. Jadi setiap jam 5 lebih saya setting nyala sore, kemudian jam 5 subuh otomatis mati. Jadi saya tidak ribet lagi dan tidak perlu riweh-riweh ya untuk menyalakan mematikan lampu untuk bagian depan rumah. Nah, jadi kalau saya tinggal misalkan main atau keluar kota, untuk minimal untuk di depan rumah itu akan secara nyala, otomatis nyala dan otomatis padam. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini tadi ya menggunakan satu baterai 12 volt ya, jadi aman. Jadi ini cukup awet juga ya. Ini bisa beberapa hari saya mencharge-nya ya, dicas dan digunakan untuk beberapa hari. Nah, jadi di sini ada tegangan baterai untuk mendeteksi berapa baterai yang tersimpan. Jadi saya bisa estimasi kalau misalkan udah mau habis, nah sekitar 10 volt kurang, itu harus segera di-charge karena mau mati ya. Oke ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian gimana cara memasang ke saklar rumahnya? Nah, gini ya. Nah, jadi betul kenapa saya menggunakan seperti ini, kok ribet banget, karena pemasangan existing di rumah sudah menggunakan ini.
Nah, kalau misalkan sekarang kan sudah ada yang lebih canggih, misalkan menggunakan Bardi dan sejenisnya. Nah, betul, Bardi itu butuh kutub fasa ya, tidak. Kalau saklar kan cuma dua ya. Misalkan yang diputus adalah fasa, berarti butuh netral. Kalau misalkan yang diputus netral berarti butuh fasa nanti untuk Bardi ya. Itu gak bisa. Jadi butuh fasa dan netral untuk mengaktifkan saklarnya. Tapi kalau saklar di rumah kan cuma ada dua kabel seperti ini. Misalkan satu fasa saja atau satu netral saja yang diputus. Jadi kontaknya atas sama bawah. Misalkan kalau dicetrekan, truk kontak berarti atas sama bawah nyambung. Kalau dicetrekan ke bawah berarti ini sama ini tidak nyambung. Artinya lampunya mati. Ini lampu nyala, lampu mati, kan seperti itu kira-kira. Nah, di sini nanti existingnya kan biasanya dipasang salah satu. Satu ini, satu ini. Nah, satu lagi sebelah kanannya ini dipasang untuk ke timer. Jadi untuk menyalakan ke lampu bagian luar, bagian rumah ya, yang diinginkan itu tinggal dicolokkan ke bagian atas satu, bagian bawah satu. Nah, seperti ini ya. Saya menggunakan kabel konektor seperti ini agar memudahkan pemasangan dan pelepasan nanti. Nanti tinggal dipasang seperti ini kira-kira. Nah, seperti ini. Kemudian pin ini disambungkan ke kontak timer tadi. Nah, yang bagian ini. Ya, kontak timer ini untuk dua. Nah, seperti ini kira-kira. Ya, jadi lampunya bisa dinyalakan secara manual ataupun secara otomatis menggunakan timer ini. Kira-kira seperti itu. Itu idenya ya, seperti ini. Itu untuk penjelasan kira-kira cara pemasangannya ya. Dan masih bingung gimana cara programnya? Oke, nanti programnya mungkin akan saya bahas di belakangan. Karena ini mudah ya untuk memprogramnya, tidak pusing-pusing. Selanjutnya, nah, gimana caranya agar tampil atau terlihat lebih bagus ya. Nah, jadi saya buat di box seperti ini. Nah, kemudian dibolongin, ditaruhlah yang timer ini, kemudian dilem, kemudian bagian kanannya disimpan untuk voltmeter untuk tegangan baterainya sendiri. Oke, di bawah ada indikator aja, ini buat variasi aja ya, ini opsional. Kemudian di bawah ada port charging untuk ngecas baterainya ya. Oke, di dalamnya cuma simple, cuma gini aja, cuma ada tiga komponen. Tadi timer sendiri, voltmeter DC ya untuk deteksi baterai, kemudian ini cuma konektor biasa DC ya, konektor jack buat charging. Kemudian, nah ini nanti dimasukkan ke sini posisinya. Oke, nah ini biar terlihat ya. Jadi diposisikan sini biar terlihat. Nah seperti ini. Oke, kemudian ditutup. Oke, udah. Jadi yang keluar cuma kabel ini. Nah kabel ini tadi buat masuk ke kontak sini. Nah, seperti ini. Jadi cukup disimpan. Oke, jadi tampilan ini desain sebenarnya suka-suka aja, silahkan ya. Sesuai dengan suka masing-masing. Jadi kira-kira seperti ini tampilannya. Mudah-mudahan ini juga jadi terlihat lebih rapi lah ya. Jadi kalau misalkan pengen dinyalakan manual dari sini juga bisa. Jadi tinggal ditekan manual. Maka bentar. Lampunya nyala artinya ini kontak. Ya, ininya kontak. Kalau saya pencet lagi, oke, ininya off, berarti di sini tidak kontak. Kira-kira seperti itu ya, untuk pemasangan saset manual lagi, ya otomatis. Jadi nanti otomatis jam 17 itu nyala, 17.45 nyala, kemudian jam 5 subuh itu mati. Itu akan berulang selama 1 minggu, 24 jam ya, dan 7 hari selama 1 bulan, selama 1 tahun. Ya pokoknya setiap hari lah seperti ini. Pengen ada program tambahan itu bisa nanti diatur di sini. Oke ya, kira-kira seperti itu. Oke, ini tampilannya, coba kita pasang ke saklarnya seperti ini ya. Seperti apa? Oke, ini adalah bagian saklar. Ini banyak ya. Nah, yang saya setting ini bagian paling pojok sini aja. Jadi kabelnya saya keluarkan. Nah, ini kabel ini. Nah, kabel yang ini. Oke, ini kabel ini bukan ya. Ini buat backlight. Kabel ini aja nih. Nah, ini untuk masuk ke timer otomatiknya. Jadi saklar yang ini aja untuk bagian lampu bagian luar. Oke, sudah saya contohkan baut untuk memasang timer tadi. Jadi cukup dicantolin sini, kan sudah dibolongin ya bagian ini nih. Jadi cukup dicantolin seperti ini. Nah, kemudian ininya dikonekkan. Nah, oke, ininya sudah connect. Oke ya, sudah connect.
Oke, kira-kira seperti ini tampilannya. Oke, jadi di sini juga ada lampu ya. Sebenarnya ini kalau timer aktif atau aktif, nah lampu ini nyala ya, menandakan bahwa kontak. Nah, oke ya. Kita simulasi menggunakan auto, kita bikin program baru. Kita ubah dulu ya ke 1418 aja. Ininya tetap 14, nyalanya 14. 18. Nah, oke. Kemudian matinya 19. Oke. Dah cukup. Oke. Oke, nah kita tunggu ke 18 ya, 14 18 nanti akan nyala. Oke, ini bagian luar ya. Nah, ini pasti mati ya. Ini mati, ini juga mati ya. Ini bagian ini juga mati. Nanti nyala semua nanti ya. Oke, bentar lagi nyala. Oke, di 14 18 nyala. Nah, udah nyala. Oke, nyala ya. Ini nyala. Kemudian ini juga nyala. Ini juga nyala. Nah, ya, nyala. Oke, jadi di settingnya seperti itu. Oke, nanti akan mati lagi. Ini saya setting kan barusan 1 menit ya. Nanti mati lagi. Nah, nanti mati lagi nih. Oke, sudah mati lagi. Oke, kira-kira inilah tampilannya ya. Oke, thank you sudah menonton. Link pembelian untuk timer ini saya tampilkan di deskripsi aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.